Pimpinan, masyarakat adat di Papua itu menolak wacana sawit di Papua. Jadi nanti sampaikan ke Pak Prabowo sama Bahlil itu stop dengan barang itu. Karena orang Papua tidak suka. Dan seharusnya DPD RI mendengarkan aspirasi rakyat. Karena kita tidak punya partai, tapi kita punya rakyat, kita punya masyarakat. Terima kasih. Pimpinan. Ya baik, jadi sebelum Bung Vincent terakhir ya, tapi saya mau sampaikan begini. Jadi tadi Bung Agus itu sampaikan moratorium, itu sebenarnya kan sudah. Jadi justru eksekutif sudah mengeluarkan statement atau saya nggak tahu bentuknya, statement atau kepres moratorium. Nah kita kembalikan ke tugas kita. Tugas dan fungsi kita sebenarnya yang paling melekat dan kuat secara konstitusi itu adalah fungsi pengawasan. Masalahnya adalah apakah fungsi pengawasan kita sudah kita jalankan dengan maksimal? Itu pertanyaannya. Makanya nanti terkait dengan yang tadi ada Satgas Recovery, anggaran yang sekian puluh triliun yang akan. Nah, gunakan pisau kita yang tajam, fungsi pengawasan. Saya bukannya nggak setuju Satgas dan lain-lain, kalaupun berkonsekuensi anggaran. Tapi ada fungsi kita yang sangat tajam. Fungsi pengawasan dan itu dilindungi oleh undang-undang. Nah, cuman masalahnya teman-teman sendiri yang harus kita refleksi juga, apakah fungsi pengawasan kita sudah kita lakukan dengan maksimal. Panggil ahli, turun ke lapangan, berkali-kali, kemudian bikin statement, kumpulkan media, itu, ya. Siap, pimpinan. Kalau gitu berarti Bung Vincent sudah sama ya tadi ya? Aceh juga. Pak Mayor sudah sama tadi? Enggak, ini beda sedikit. Beda-beda. Waduh, ini masih banyak ini. Ini jam 12. 1 menit aja, Pak. Oke, kalau gitu pendek-pendek aja ya? Iya. Ya. Bung Vincent sebentar, kemudian Pak Cage, habis itu terakhir Pak Sudirman. Itu terakhir ya, biar kita cepat bisa selesai. Bung Vincent, Pak Mayor ya. Makasih pimpinan. Pimpinan, masyarakat adat di Papua itu menolak wacana sawit di Papua. Jadi nanti sampaikan ke Pak Prabowo sama Bahlil itu stop dengan barang itu. Karena orang Papua tidak suka. Yang kedua, itu didatangkan batalion pertanian atau perkebunan. Orang Papua butuh sekolah dan rumah sakit, bukan markas tentara. Itu penting. Karena kita di otsus kita yang dibahas dulu itu masalah utama itu pendidikan dan kesehatan. Yang bahas itu juga ya Pak Wakil Ketua di sebelah Bapak itu yang terlibat penuh, jadi pasti lebih tahu. Itu aja. Terima kasih. Baik, sama jadi Pak Mayor Vincent tadi juga Pak Wakayuri sebagai teman dari Papua juga punya concern yang sama. Ya, makanya kita sedang mencari jadwal ketemu langsung dengan Pak Presiden dalam rapat konsultasi menyampaikan hal yang sama. Kita berharap tiap daerah juga nanti swasembada energi. Saya kira Papua punya sumber energi yang sangat baik dan Menteri ESDM juga sudah merancang bahwa daerah-daerah Papua harus menikmati hasil daripada energi yang diproduksi di Papua. Di samping itu, kita ujungnya nanti daerah-daerah yang sulit, kita harus dengan menggunakan tenaga surya atau tenaga air. Teknologi tenaga surya sekarang sudah semakin murah dan ini bisa untuk mencapai daerah-daerah yang terpencil. Juga tenaga hidro juga sekarang ada hidro yang mini yang bisa juga dipakai di daerah-daerah yang terpencil. Ini semua adalah supaya ada kemandirian tiap daerah. Kalau ada tenaga surya dan tenaga air, tidak perlu kirim-kirim BBM mahal-mahal dari daerah-daerah lain. Dan juga nanti kita berharap di daerah Papua pun harus ditanam kelapa sawit supaya bisa menghasilkan juga BBM dari kelapa sawit. Juga tebu menghasilkan etanol. Singkong, kasava juga untuk menghasilkan etanol. Sehingga kita rencanakan dalam 5 tahun semua daerah bisa
berdiri di atas kakinya sendiri, swasembada pangan dan swasembada energi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.